Suara balik lagi bareng sama Nanda di kesempatan hari ini dan juga spesial di talk show on the spot kali ini Nanda bareng sama Pak Sampurno ya, salah satu direksi BPR Mitra Dana Suara. Pak mungkin boleh nih disapa dulu sobat Promo Suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Prame Suara yang ada di Lamongan dan sekitarnya. Terima kasih. Pak, sambil mengkonfirmasi juga ya dari BPR Mitra Dana Suara ini katanya juga berganti nama ya jadi Bank Perekonomian Rakyat Mitra Dana Suara. Nah itu kenapa kok diganti atau juga sejak kapan? Kita cerita sedikit ya. Iya boleh. Jadi untuk nama BPR Mitra Dana Suara memang secara nasional ini ada perubahan karena Undang-Undang P2SK, ya penguatan sektor keuangan. Jadi yang dulunya perkreditan sekarang namanya berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Dan itu menyeluruh diwajibkan kepada seluruh BPR atau BPRS. Dan BPR Mitra Dana sendiri menerbitkan perubahan notulen tersebut pada bulan September kemarin yang sudah legalisir oleh Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2024 kemarin, tepatnya di September. Ya. September 2024 ya. Betul. Oke. Jadi tahun baru, nama baru juga gitu ya Pak ya. Jadi ngomongin soal perekonomian dan juga tadi sempat tersinggung juga masalah pengkreditan. Nah, apakah dari persyaratan untuk kredit di BPR Mitra Dana Suara ini seperti apa Pak? Pada umumnya untuk persyaratan di semua lembaga keuangan hampir sama. Tapi khusus di BPR Mitra Dana Suara kita secara pendekatan kepada calon nasabah memudahkan. Makanya untuk persyaratan KTP suami istri itu hal-hal yang A1 penting. Ya. Terus KSK sama jenis agunan yang nanti akan dijadikan jaminan. Nah itu aja. Itu semua untuk awalnya di fotokopi rangkap 2. Dan untuk prosesnya kita bisa nanti jemput bola bila mana si calon nasabah ini sudah mengajukan untuk persyaratan-persyaratan yang lain nanti bisa mengikuti pada saat proses itu dilakukan. Ya. Oke, jadi dan juga ini kan di tahun baru 2025 ya Pak ya, dan juga itu banyak banget akomodasi dari bahan pokok. Nah ini juga kan naik semua. Nah apakah juga mempengaruhi warga Lamongan ini untuk kredit itu lebih banyak atau bahkan malah sebaliknya tuh? Iya, jadi untuk perubahan regulasi tentunya juga akan mengakibatkan dampak-dampak yang berkaitan langsung dengan BPR. Nah, khususnya untuk pegiat UMKM ya, kita khususnya di Lamongan ini juga banyak wadah UMKM yang notabene-nya juga bagaimana mendapatkan suatu harga pokok itu serendah mungkin. Tapi karena kondisi sekarang ini banyak perubahan itu tadi ya. Kayak contohnya ada perubahan-perubahan kenaikan harga, ada PPN, ada macam-macam. Dan itu saya rasa untuk pengaruhnya mungkin ke daya beli masyarakat. Karena apa? Ya itu tadi orang lebih memikirkan bagaimana arah untuk melaksanakan kehidupan yang lebih baik, tidak serta-merta membudidayakan untuk belanja yang tidak penting. Nah, itu mungkin kecuali khususnya di kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, kalau BPR sendiri secara tidak langsung dampaknya kita ke peran sektor perekonomian yang pertanian tambak, sawah dan juga perdagangan itu pun juga nggak terlalu berdampak lah untuk proses
perubahan-perubahan tersebut. Dan juga untuk dari kreditan, bahkan juga nabung juga bisa Pak ya di BPR sendiri ya? Kalau secara kebutuhan masyarakat, BPR semuanya juga akan mendapatkan fasilitas tabungan, ada deposito. Nah ini di BPR Mitra dan Suara juga melayani tabungan masa depan cerah yang bunganya juga sesuai dengan kondisi penjaminan sehingga nanti aman semua tabungan yang ditaruh ditempatkan di BPR Mitra dan Suara ini dijamin oleh LPS. Jadi jangan khawatir akan masalah-masalah yang akan timbul karena kita juga diawasi oleh OJK. Ya itu. Tapi biasanya kalau dari warga Lamongan sendiri kalau ke BPR ini biasanya fokusnya ke apa nih Pak? Pengkreditan itu sendiri atau gimana? Hampir 50-50 karena apa? Yang kita kelola itu ada yang fundingnya berkaitan dengan di laporan keuangan publikasi kan juga bisa dibaca oleh masyarakat bahwa BPR Mitra dan Suara ini juga ada websitenya di OJK untuk melihat laporan publikasi keuangan bagaimana nilai dan bagaimana tingkat kesehatan keuangannya ya. Jadi kita bisa melihat sisi tabungan berapa, kredit berapa yang disalurkan sehingga kita BPR ini diketahui oleh masyarakat sebenarnya itu. Tinggal masyarakatnya ya. Dan juga kalau ngomongin pengkreditan tadi Pak ya, dari pengelolaan dan juga dari mekanismenya. Nah, dari BPR sendiri ini seperti apa? Kalau kami khususnya akan lebih berwawasan kepada sosialisasi kepada masyarakat. Tentunya bagaimana kebijaknya mengelola keuangan itu bisa menjadikan masyarakat itu tidak terjebak dalam urusan hutang. Nah, jadi bagaimana kondisi itu bisa menetapkan calon debitur itu benar-benar fokus pada modal kerja yang dijalani, bukan untuk sekedar keinginannya, kan gitu. Nanti arahnya kan antara bagaimana kebutuhan yang harus dia ambil, terus bagaimana kita menyingkirkan sebuah keinginan yang harus kita hadapkan gitu loh. Jadi di situ. Spesial juga nih Pak di kesempatan kali ini mungkin Mas Sam juga bisa menyampaikan kepada masyarakat Lamongan atau siapapun sobat Rombes Suara yang menyaksikan talk show kita on the spot kali ini ngomongin soal pengelolaan uang, apalagi sekarang kan barang-barang mahal ya, kemudian juga ya nanti takutnya tergoda dengan ya judi online atau juga pinjaman online. Ada baiknya tuh seperti apa? Monggo silakan Pak Sam. Terima kasih pemirsa Prameswara dimanapun berada. Kami dari BPR Mitra dan Suara memberi situasi kepada masyarakat bahwa selayaknya konsistensi dalam mengelola keuangan itu kita harus benar-benar konsisten. Jadi setiap kebutuhan kita yang kita kelola benar-benar kita konsistensikan untuk suatu kebutuhan yang kita jalani. Jangan sampai kita itu dihadirkan pada suatu ketidakkonsistenan dengan keinginan-keinginan yang mengakibatkan kita itu terjebak dalam suatu keuangan, terjebak dalam risiko-risiko keuangan. Jadi harapan semuanya bahwa kebutuhan yang paling tepat monggo nanti bisa bergabung dengan BPR Mitra dan Suara untuk menyikapi kebutuhan-kebutuhan yang pas untuk kebutuhan modal kerja dari masyarakat yang membutuhkan. Mungkin itu. Terima kasih Pak Sam ya udah nemenin Anda juga di kesempatan talk show on the spot kali ini. Sobat, kamu juga boleh banget ya untuk gabung nanti bisa ke sosial media nanti ya Pak ya. Ini bisa di sosial media dan juga bisa banget kalau bisa dengerin di Analog 103,9 FM. Kita ketemu lagi di talk show on the spot berikutnya. See you.
See you. Terima kasih.